Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang DLL Data Definition Language. Sebelum memasuki materi, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Asep Ahmad Taufik dengan NIM 2206036. Yang kedua ada Muhammad Dimas Nugraha dengan NIM 2206043. Yang ketiga ada Iqbal Amiluddin dengan NIM 2206051. Yang keempat ada Ilpi Ameliansa Sugandar dengan NIM 2206053. Yang kelima ada saya sendiri Muhammad Rais Algani Darmawan dengan NIM 2206057. Yang terakhir ada Muhammad Haikal Hikmah dengan NIM 2206061. Data Definition Language. Menurut KBBI, DDL adalah bahasa yang memiliki kemampuan untuk mendefinisikan data yang berhubungan dengan pembuatan, perubahan, penghapusan objek dalam database seperti tabel indeks dan lain sebagainya. Sedangkan dalam data engineer, DDL dikenal sebagai database language yang digunakan untuk mendefinisikan skema data yang dibutuhkan sesuai business use case. Biasanya kumpulan data yang banyak akan dirapihkan terlebih dahulu sebelum disimpan di database. Selanjutnya ada perintah yang terdapat dalam DDL. Yang pertama ada create database, digunakan untuk membuat database baru. Kedua ada queue database, digunakan untuk masuk dalam database. Yang ketiga ada create tabel, digunakan untuk membuat tabel. Keempat ada alter tabel, digunakan untuk mengubah struktur tabel. Yang kelima ada rename table, digunakan untuk merubah nama tabel. Kelima ada drop database, digunakan untuk menghapus database. Dan terakhir ada drop tabel, digunakan untuk menghapus tabel. Yang pertama ada membuat database baru. Untuk mengetahui atau melihat database yang sudah ada, bisa digunakan perintah show database, maka akan tampil database yang sudah ada. Selanjutnya ada dalam pembuatan database perlu diperhatikan penulisan nama database tidak boleh menggunakan spasi dan karakter non standar. Bentuk penulisan perintah untuk membuat database baru adalah dengan menggunakan perintah create database nama database seperti contoh di bawah, create database kuliah. Dan selanjutnya untuk memastikan bahwa database yang kita buat sudah jadi, perintahkan masukkan show database, maka akan tampil database yang kita dibuat. Bismillahirrahmanirrahim. Izin perkenalan diri, nama saya Muhammad Haikal Hikmah dengan NIM 2206061. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan, yaitu membuat tabel baru. Oke, langsung saja. Sebelum kita membuat tabel baru pada sebuah database, kita perlu menggunakan database terlebih dahulu, yang dimana kita telah membuat database kuliah, maka kita perlu menggunakannya. Karena penggunaan database tersebut digunakan untuk dapat mengakses dan memodifikasi pada database yang akan digunakan. Oleh karena itu, kita akan menggunakan database kuliah. Untuk cara menggunakan perintah database, yaitu menggunakan cara perintah use, lalu nama dari database, lalu tanda titik koma. Maka use tersebut akan menggunakan database yang akan kita gunakan. Sebagai contoh untuk implementasi perintah tersebut yaitu use kuliah tanda titik koma. Kuliah tersebut merupakan database yang telah kita buat dan menggunakan namanya. Lalu tanda titik koma, maka secara otomatis akan menampilkan sebuah kondisi yaitu yang dimana database change, yang artinya penggunaan database kuliah telah digunakan. Selanjutnya kita akan membuat tabel baru dari database kuliah. Kita bisa menggunakan perintah yaitu create nama tabel. Untuk perintahnya create untuk nama tabel di sini bebas, kita bisa menggunakan nama tabel apapun, tetapi kita tidak dapat menggunakan spasi. Maka oleh karena itu, sebagai contoh saya menggunakan implementasi dari nama tabelnya yaitu KD underscore jurusan. Karena tidak bisa menggunakan spasi, maka digantikan menggunakan tanda garis bawah. Lalu kita akan membuat isi dari kolomnya, tanda kurung buka, lalu klik enter, secara otomatis akan membuat line baru, yang dimana line tersebut berfungsi untuk membuat kolom-kolom dari tabel yang akan kita buat. Sebagai contoh, kolom 1 di sini kita bebas,
bisa menggunakan nama kolom apapun. Di sini sebagai contoh saya menggunakan KD_jurusan untuk nama kolomnya. Lalu untuk tipenya bebas. Di sini bisa beberapa tipe mulai dari char, varchar, dan lain-lain. Lalu untuk panjang di sini berfungsi untuk batasan dari karakter yang akan digunakan. Misal dari isi data kolom 1 tersebut hanya dapat mengisi sebuah data hanya 6 karakter. Maka oleh karena itu pada panjang tersebut kita dapat mengisinya dengan angka 6, maka batasannya hanya 6. Lalu selanjutnya untuk membuat selain kolom 1, misal kita ingin membuat 2 kolom, maka kita perlu menggunakan tanda koma untuk membuat kolom kedua. Klik enter, lalu akan secara otomatis membuat line baru, masukkan nama kolomnya, lalu tipenya, dan panjang batasan dari karakternya. Di sini juga untuk pembuatan kolom tidak ada batasan. Lalu jika sudah selesai membuat kolom-kolom yang ingin dibuat, kita dapat menggunakan cara tanda kurung tutup, lalu titik koma. Secara otomatis akan mengakhiri perintah dan menampilkan sebuah kondisi yaitu query OK, yang dimana perintah yang kita telah buat akan selesai atau telah berhasil. Berikut contoh implementasi dari perintah yang akan digunakan dari membuat tabel baru dengan cara create, lalu table. Untuk nama tabelnya saya akan menggunakan jurusan, lalu tanda kurung buka, klik enter, secara otomatis membuat line baru. Lalu untuk kolom pertama yaitu KD_jurusan, lalu untuk tipenya char, untuk batasan karakternya 6, lalu untuk not null, selanjutnya untuk not null. Di sini berfungsi untuk misal dari data kolom tidak diisi atau kosong, maka tampilannya tidak akan seperti ini. Sebagai contoh untuk nama kolom Ani, lalu gajinya 0, di sini kosong. Sebenarnya ini datanya tidak diisi sama sekali, tapi tampilan dari data kolom gaji tersebut 0. Oleh karena itu, penggunaan not null itu berfungsi sebagai menghapus dari kondisi 0, kondisi kosong. Jika tidak mengisi data, perlu diubah menggunakan perintah not null. Maka dari data kolom tersebut tidak akan menampilkan kondisi 0 atau kosong, hanya akan menampilkan tidak ada sama sekali, misal kosong. Jadi di sini berfungsi agar tidak menampilkan kondisi 0. Jika tidak menggunakan fungsi not null, maka tampilan akan memunculkan 0, yang dimana data tersebut kosong tetapi berikan keterangan 0. Maka oleh karena itu kita akan menggunakan not null. Lalu titik koma di sini untuk kolom kedua, di sini menggunakan namanya nama jurusan, nama kolom kedua itu nama jurusan, untuk tipenya varchar, batasan karakternya 30, lalu untuk not null juga tidak menggunakan not null. Di sini juga kita dapat menggunakan primary key. Jadi sebagai contoh primary key, di sini saya akan menggunakan primary key-nya untuk kolom KD jurusan. Maka ketikkan primary key, lalu tanda kurung buka, nama kolomnya, kolom 1, di sini saya menggunakan kolom 1 yaitu KD jurusan, kurung tutup, lalu kurung tutup lagi untuk menyelesaikan perintah, lalu titik koma untuk menyelesaikan perintah. Secara otomatis akan menampilkan query OK, yang artinya perintah tersebut berhasil. Selanjutnya, setelah kita membuat tabel, kita perlu membuktikan bahwa tabel yang telah kita buat apakah berhasil atau tidak dengan cara show tables, lalu titik koma. Secara otomatis akan menampilkan sebuah output yaitu tables in kuliah, yang dimana tables in kuliah tersebut yaitu tabel yang ada di database kuliah, yaitu jurusan yang telah kita buat, yaitu tabel jurusan. Lalu untuk pengecekan tabel, isi dari tabel, misal untuk kolomnya, lalu tipenya, apakah menggunakan null atau tidak, bisa dengan cara yaitu des, lalu nama tabel yang akan dideskripsikan, lalu titik koma. Sebagai contoh di sini saya akan mendeskripsikan tabel jurusan, lalu titik koma. Secara otomatis akan menampilkan output seperti berikut, yaitu yang dimana field tersebut merupakan kolom-kolom. Di sini terdapat 2 kolom, yaitu KD jurusan dan nama jurusan. Lalu untuk tipenya di sini menggunakan char dan varchar. Untuk KD jurusan menggunakan char, lalu untuk nama jurusan menggunakan varchar, lalu untuk batasannya 6, lalu untuk nama jurusan batasannya 30 karakter. Lalu untuk tipe nullnya tidak menggunakan null, jadi not null, yang dimana menampilkan 0. Lalu untuk key di sini menggunakan primary key pada kolom KD jurusan, lalu untuk defaultnya null, tidak menggunakan ekstra. Selanjutnya yaitu merubah dan memodifikasi tabel. Di sini terdapat kasus yaitu yang dimana pada tabel mahasiswa terdapat field nama dengan tipe varchar ukurannya 35 ingin dirubah ukurannya menjadi 40. Bagaimana cara merubahnya? Maka untuk menyelesaikan penyelesaian kasus tersebut, kita perlu menggunakan perintah yaitu alter table, lalu nama table, modify, nama kolom, lalu tipe, lalu untuk karakternya berapa panjang. Di sini pada kasusnya pada kolom nama
terdapat tipe varchar dengan ukurannya 35. Ingin dirubah ukurannya menjadi 40. Maka di sini untuk batasan ukuran 35 ini ingin dirubah menjadi 40. Oke, jadi untuk cara penyelesaian tersebut yaitu dengan cara alter table, yang dimana perintah alter, lalu perintah memodifikasi tabel, lalu nama tabelnya di sini mahasiswa. Pada kasusnya ingin tabel mahasiswa ingin diubah, maka mahasiswa, lalu modify di sini untuk memodifikasi, perintah modifikasi, lalu nama. Di sini nama tersebut yaitu kolom nama ya. Jadi nama kolom seperti kasusnya di sini kan fieldnya nama, maka kolomnya nama. Lalu untuk tipenya sesuai tipe nama kolom yaitu varchar. Lalu untuk ukurannya kita ubah misal jadi 40. Sebelumnya kan 35, jadi kita ubah dari batasan karakternya 40. Lalu titik koma secara otomatis akan menampilkan perubahan yang dimana terdapat kondisi yaitu query OK, yang artinya berhasil. Lalu ini merupakan tampilan setelah berubah, yang dimana nama di sini varcharnya menjadi 40, sebelumnya 35 diubah. Selanjutnya yaitu cara merubah nama kolom field. Pada tabel jurusan terdapat kolom KD jurusan. Jika melihat namanya serasa susah untuk dimengerti. Untuk lebih mempermudah pemahaman hanya dengan melihat namanya saja, maka sebaiknya nama diganti dengan kode underscore jurusan. Oke, jadi di sini kolom KD jurusan tersebut susah dibaca. Oleh karena itu ingin diubah namanya menjadi kode underscore jurusan. Kita bisa menggunakan perintah untuk merubah nama kolom yaitu alter, penggunaan perintah alter, lalu table, lalu masukkan nama tabelnya, lalu change. Sebagai contoh di sini nama tabelnya yaitu KD jurusan. Lalu untuk perintah change, nama kolom, masukkan nama kolom sebelumnya yaitu KD jurusan, lalu masukkan nama kolom yang baru. Di sini sebagai kasus yaitu kode underscore jurusan. Lalu untuk tipe datanya char, menggunakan batasan karakter 9, lalu titik koma. Sebagai contoh implementasi tersebut, tampilannya seperti ini, alter, table, lalu tabel jurusan, lalu mengubah kolom KD jurusan menjadi kode jurusan menggunakan tipe char dengan batasan karakter 9, lalu titik koma. Jika berhasil, maka kondisinya akan query OK dan artinya berhasil. Selanjutnya itu menambah kolom. Terkadang kita lupa menyertakan beberapa kolom pada sebuah tabel dengan alasan lupa. Sebagai kita misal terdapat kasus kita lupa memasukkan sebuah kolom atau melewati kolom tersebut. Maka kita ingin menambahkan agar tidak terlewat. Bisa dengan cara yaitu alter table, lalu nama table yang akan diubah, lalu tambahkan dengan perintah add, lalu masukkan nama kolom baru dengan tipe apa, panjang karakternya berapa, lalu bisa sebelum atau sesudah. Jadi yang dimaksud after atau before itu berfungsi, misal dari kolom pertama, kita ingin memasukkan kolom sesudah kolom pertama, maka menggunakan perintah after. Tapi jika kita ingin menggunakannya sebelum dari kolom pertama, maka menggunakan perintah before. Lalu masukkan nama kolom. Misal kolom 1, di sini sebagai contoh, KD jurusan. KD jurusan tersebut akan digunakan sebelum atau sesudah. Lalu titik koma, sebagai contoh implementasi dari perintah tersebut, yaitu alter, menggunakan perintah alter, lalu table, lalu nama tabelnya mahasiswa, lalu tambahkan nomor HP, no underscore HP. Di sini saya akan menambahkan nomor HP. Lalu untuk tipe datanya menggunakan varchar dengan batasan karakter 13, after KD jurusan, yang dimana ini sesudah KD jurusan. Maka penambahan nomor HP tersebut, kolom nomor HP sesudah KD jurusan. Selanjutnya menghapus kolom field. Sebagai contoh terdapat kasus di dalam tabel mahasiswa terdapat field nomor HP, tetapi kita tidak memerlukan kolom nomor HP karena tidak diperlukan. Untuk menghapus kolom atau field nomor HP bisa menggunakan perintah yaitu alter, lalu table, lalu nama tabelnya yaitu mahasiswa. Sebagai contoh saya akan menggunakan tabel mahasiswa, lalu drop, lalu nama kolomnya yang ingin dihapus. Sebagai contoh kan dari kasus tersebut kita ingin menghapus nomor HP, maka masukkan no underscore HP, lalu titik koma akan terhapus. Sebagai contoh implementasi dari perintah tersebut, berikut outputnya alter table mahasiswa nama tabelnya, lalu drop. Perintah drop tersebut untuk menghapus ya, jadi akan terhapus. Lalu masukkan nama kolom yang akan dihapus, nomor underscore HP, lalu titik koma.
Secara otomatis akan menampilkan query OK yang artinya berhasil. Penghapusan kolom nomor HP telah terhapus. Selanjutnya yaitu merubah nama tabel. Untuk merubah nama tabel, kita bisa menggunakan perintah yaitu alter, table, nama tabel, lalu rename, nama tabel baru, lalu titik koma. Sebagai contoh implementasi perintah tersebut yaitu sebagai berikut, alter, menggunakan perintah alter, lalu table, tipe ingin yang diubahnya apa, table, lalu mahasiswa. Di sini tabel mahasiswa ya akan diubah. Sebagai contoh, saya akan mengubah nama tabel mahasiswa dengan tabel underscore mahasiswa. Lalu perintah rename, masukkan nama tabel baru, yaitu tabel underscore mahasiswa. Lalu titik koma. Secara otomatis akan menampilkan output yaitu query OK, yang dimana tabel mahasiswa tersebut telah berubah namanya menjadi tabel underscore mahasiswa. Selanjutnya untuk menghapus tabel dan database. Untuk cara menghapus tabel, kita bisa menggunakan perintah yaitu drop table nama underscore table, yang dimana di sini perintah drop itu menghapus dengan tipe apa, misal tabel atau kolom. Di sini sebagai contoh tabel, lalu nama tabelnya. Untuk perintah menghapus tabel yaitu dengan cara menggunakan perintah drop, lalu table, lalu nama tabelnya. Misal saya akan menghapus tabel yang telah kita buat yaitu mahasiswa dengan cara drop table mahasiswa titik koma. Sebagai contoh implementasi dari perintah tersebut sebagai berikut, yaitu drop table, lalu table underscore mahasiswa titik koma. Secara otomatis tabel yang kita gunakan atau yang kita ingin hapus akan terhapus dengan tampilan yaitu query OK. Tabel yang telah kita hapus telah berhasil. Lalu untuk menghapus database, di sini sama dengan cara menghapus tabel, tapi kita ubah fungsi tabel tersebut menjadi database. Lalu masukkan nama database tersebut, lalu titik koma. Lalu drop database kuliah. Sebagai contoh implementasi perintah menghapus database yaitu sebagai berikut, yaitu drop database kuliah titik koma, yang dimana drop, perintah drop menghapus, lalu untuk tipenya misal di sini kan kita akan menghapus database, maka masukkan database, lalu nama databasenya apa. Di sini kita menggunakan database kuliah, lalu titik koma. Secara otomatis akan menampilkan output query OK jika berhasil. Maka database yang telah kita buat akan terhapus secara otomatis. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.